tentu saja, adalah Papua Barat diduduki oleh Indonesia dan terdapat kehadiran militer yang besar. Akibatnya, terkadang penduduk asli setempat terusir dari tanah mereka untuk memberi jalan bagi perkebunan-perkebunan ini. Akankah pemerintah yang mulia menyampaikan pernyataan kepada pemerintah Indonesia? Menteri baru saja mengatakan bahwa mereka bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat. Seperti yang tertulis di salah satu plakat kelompok protes, Papua Barat bukanlah tanah kosong. Halo penonton manuskrip Papua. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri bagaimana isu lingkungan dan politik bersinggungan di panggung internasional. Baru-baru ini, Parlemen Inggris melalui House of Lords menggelar sidang yang membahas deforestasi global, termasuk di wilayah Papua Barat. Sidang ini menarik perhatian karena selain membicarakan lingkungan dan hak asasi manusia, forum ini juga menegaskan secara terbuka bahwa pemerintah Inggris mengakui sepenuhnya kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia atas Papua Barat. Inggris menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk wilayah Papua. Kami mendukung upaya pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Mari kita bahas secara utuh dan tanpa prasangka. Dalam salah satu sidang di House of Lords, Parlemen Inggris membahas isu deforestasi global dan upaya internasional untuk melindungi hutan tropis. Wilayah Papua Barat di Indonesia menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian karena dianggap memiliki kawasan hutan hujan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pembahasan tersebut berlangsung dalam konteks yang lebih luas mengenai hubungan antara pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia. Dalam tanggapannya, Lord Lemos selaku perwakilan pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris telah lama berperan aktif dalam upaya global untuk menghentikan deforestasi. Ia menjelaskan bahwa Inggris bekerja sama dengan berbagai negara tropis, termasuk Indonesia, untuk memperkuat tata kelola hutan, memajukan perdagangan berkelanjutan, dan menggalang pendanaan hijau untuk pelestarian alam. Seluruh inisiatif tersebut dilakukan melalui mekanisme kemitraan resmi dan dengan menghormati otoritas nasional masing-masing negara. Terkait isu Papua, Lord Lemos menegaskan secara tegas bahwa Inggris menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk wilayah Papua. Ia menekankan bahwa semua kerjasama dan dukungan yang diberikan Inggris di bidang lingkungan dan pembangunan selalu dilakukan dalam koordinasi erat dengan pemerintah Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Inggris mendukung berbagai upaya pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua, baik melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, maupun pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam sesi tanya-jawab, Lord Harris dari Pentergard mengemukakan pandangannya dengan nada keprihatinan terhadap kondisi hutan di Papua Barat. Ia menyebut bahwa kawasan tersebut sedang mengalami penebangan hutan yang cepat untuk keperluan perkebunan, terutama kelapa sawit, dan menyoroti dampaknya terhadap masyarakat adat. Lord Harris juga menyinggung keberadaan militer Indonesia di wilayah tersebut serta adanya laporan mengenai penggusuran penduduk lokal untuk membuka lahan baru. Ia mendesak agar pemerintah Inggris menggunakan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia untuk menyuarakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, sembari mengingatkan bahwa, sebagaimana tertulis di salah satu plakat aksi protes di London, Papua Barat bukanlah tanah kosong. Menanggapi hal tersebut, Lord Lemos mengapresiasi perhatian Lord Harris terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. Namun ia kembali menegaskan bahwa posisi resmi pemerintah Inggris adalah menghormati sepenuhnya kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Ia menolak pandangan yang menggambarkan Papua sebagai wilayah yang diduduki dan menegaskan bahwa Inggris tidak memiliki kebijakan untuk mencampuri urusan politik atau teritorial Indonesia. Menurutnya, Inggris justru berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua, agar masyarakat setempat dapat menikmati hasil kemajuan ekonomi secara adil dan inklusif. Beberapa anggota dewan lainnya turut mengangkat isu serupa. Baroness Sack menyoroti dampak ekologis dan sosial
dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua Barat. Sementara Baroness Bennett menekankan bahwa deforestasi seringkali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender. Lord Haney mempertanyakan langkah-langkah konkret yang dilakukan Inggris untuk memastikan agar produk minyak sawit yang masuk ke negaranya tidak berasal dari praktik deforestasi. Dalam seluruh tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Lord Lemos menegaskan bahwa Inggris bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat penerapan standar minyak sawit berkelanjutan (ISPO), meningkatkan produktivitas pertanian tanpa membuka hutan baru, dan mengembangkan transparansi rantai pasok global. Semua kebijakan tersebut, katanya, harus berjalan sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hukum nasional dan kedaulatan Indonesia. Secara keseluruhan, pembahasan di House of Lords mencerminkan keseimbangan antara perhatian terhadap isu lingkungan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap upaya internasional dalam menangani deforestasi di wilayah tersebut harus dilakukan melalui kerja sama yang konstruktif dan saling menghormat. Dengan demikian, meskipun terdapat pandangan kritis dari sejumlah anggota parlemen mengenai dampak sosial dan ekologis pembangunan di Papua Barat, posisi resmi Inggris tetap konsisten, mengakui dan menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua, mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut, dan berkomitmen pada dialog yang terbuka dalam kerangka hubungan bilateral yang setara. Dari sidang di House of Lords ini, kita bisa melihat bagaimana diplomasi Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah wacana global. Inggris, sebagai salah satu kekuatan dunia, dengan jelas menyatakan bahwa Papua Barat adalah bagian sah dari Indonesia dan kerja sama apapun harus menghormati batas-batas kedaulatan nasional. Pertanyaan lisan pertama Tuanku Lord Harris dari Pentrigard. Saya mohon izin untuk menanyakan pertanyaan yang tertera pada nama saya di kertas pesanan. Tuanku, Inggris telah lama berada di garis depan untuk... Maaf, saya akan mulai lagi. Yang mulia, Inggris telah lama berada di garda terdepan dalam upaya melindungi hutan dan menghentikan serta membalikkan deforestasi, dan kami menantikan fokus yang kuat pada hutan pada COP30 mendatang di Brasil. Melalui kemitraan diplomasi dan program pembangunan kami berfokus pada tata kelola hutan, perdagangan dan investasi berkelanjutan, serta memobilisasi pendanaan untuk melindungi dan memulihkan bioma hutan. Kami bekerja di seluruh wilayah tropis termasuk di wilayah Papua, Indonesia. Kami bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi hijau Indonesia. Saya berterima kasih kepada Menteri atas jawabannya. Papua Barat memiliki beberapa hutan terluas di dunia. Sayangnya, hutan-hutan tersebut sedang ditebang dengan cepat untuk menghasilkan minyak kelapa dan keperluan pertanian lainnya. Dimensi lainnya, tentu saja adalah Papua Barat diduduki oleh Indonesia dan terdapat kehadiran militer yang besar. Akibatnya, terkadang penduduk asli setempat terusir dari tanah mereka untuk memberi jalan bagi perkebunan-perkebunan ini. Akankah pemerintah yang mulia menyampaikan pernyataan kepada pemerintah Indonesia? Menteri baru saja mengatakan bahwa mereka bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat. Seperti yang tertulis di salah satu plakat kelompok protes, Papua Barat bukanlah tanah kosong. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia dan Yang Mulia atas pertanyaannya mengenai isu penting ini. Inggris menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk wilayah Papua. Kami mendukung upaya pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Semua masyarakat Papua perlu mendapatkan manfaat dari pembangunan di wilayah ini.
Jika kami memiliki kekhawatiran terkait hak asasi manusia, kami akan menyampaikannya, sebagaimana yang telah kami lakukan di tingkat menteri dan pejabat senior. Kami terus mendukung kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke wilayah ini. Misi Inggris kami di Jenewa telah menyampaikan hal ini kepada kantor Komisioner Tinggi pada April 2025, dan kami telah mendorong kedua belah pihak untuk menyepakati tanggalnya. Yang Mulia, selama 2 dekade terakhir, kita telah menyaksikan perkembangan perkebunan kelapa sawit skala besar di Papua Barat yang telah menyebabkan penebangan hutan hujan primer yang luas, yang merupakan salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Penilaian apa yang telah dilakukan pemerintah terkait dampak lingkungan dan hak asasi manusia dari produksi minyak sawit di Papua Barat, dan langkah apa yang mereka ambil untuk memastikan bahwa impor minyak sawit Inggris tidak terkait dengan deforestasi atau pelanggaran terkait? Saya berterima kasih kepada Baroness yang terhormat atas pertanyaannya. Inggris mendukung penerapan standar minyak sawit berkelanjutan Indonesia untuk mendukung tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berkelanjutan Indonesia. Ekspansi pertanian untuk sejumlah kecil komoditas, sebagaimana dicatat dengan tepat oleh Baroness yang terhormat, merupakan pendorong terbesar hilangnya hutan. Kita perlu meningkatkan produktivitas lahan yang ada untuk mengurangi tekanan pada perbatasan hutan. Kita perlu mewujudkan lebih banyak manfaat ekonomi bagi negara-negara hutan dari pelestarian hutan daripada dari deforestasi. Inggris mendukung petani kecil dan pemerintah Indonesia dalam komitmen mereka untuk meningkatkan ketahanan pangan dan berupaya meningkatkan transparansi rantai pasokan secara internasional. Ini termasuk mendukung kemitraan dan inisiatif internasional seperti Tropical Forest Alliance. Program ODA Inggris mempromosikan pertanian berkelanjutan di negara-negara seperti Indonesia dengan bekerja sama dengan pemerintah nasional. Yang Mulia, fasilitas hutan tropis abadi yang akan diluncurkan pada COP30 adalah mekanisme pembiayaan campuran yang diusulkan pemerintah Brasil untuk memastikan bahwa pemerintah dan pelaku bisnis di seluruh dunia mampu menyediakan pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk menghentikan kerusakan akibat deforestasi, sekaligus mendapatkan pengembalian investasi mereka. Hal ini krusial. Kita tidak sedang membicarakan pinjaman atau hibah. Jadi bolehkah saya bertanya kepada Menteri, akankah pemerintah berkomitmen untuk berinvestasi di TFFF ketika fasilitas Bank Dunia dibuka? Jika tidak, mengapa tidak? Saya berterima kasih kepada Baroness yang terhormat karena telah mengangkat isu fasilitas hutan tropis selamanya. Ini merupakan bagian yang sangat penting dari arah perjalanan mengenai subjek ini, dan kami menyambut kepemimpinan Brasil dalam keuangan hutan global, iklim dan alam, khususnya menjelang COP30. Kita perlu menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan investasi sektor swasta, seperti yang saya pikir kita semua sepakati dalam perlindungan hutan, dan ide-ide baru yang berani seperti fasilitas hutan tropis selamanya benar-benar menarik dan menunjukkan janji besar di mata pemerintah dan pihak-pihak lain. Kami bekerja sama dengan Brasil dan mitra lainnya dalam desain dan kelayakan fasilitas hutan tropis selamanya menjelang COP30, dan kami ingin membuat kemajuan sebanyak mungkin. Kami berharap untuk melihat prioritas hutan sebagai bagian penting dari solusi krisis iklim dan alam. Fasilitas hutan tropis selamanya berkembang pesat, dan ini merupakan bukti kepemimpinan Presiden Lula bahwa ia telah berkomitmen untuk investasi sebesar 1 miliar. Inggris telah menyediakan lebih dari euro 1 juta dalam bentuk bantuan teknis. Yang Mulia, minggu lalu saya membaca dengan prihatin sebuah artikel di Times yang mengatakan bahwa nomor 10 tampaknya memblokir laporan Komite Intelijen Gabungan yang dianggap terlalu negatif, karena tampaknya memperingatkan bahwa kita sedang mendekati titik kritis yang serius di hutan hujan Amazon yang akan menyebabkan kekurangan pangan, serta ancaman keamanan nasional yang besar. Bisakah Menteri memberitahu saya, apakah ini benar? Apakah laporan tersebut ada? Dan apakah akan dipublikasikan? Saya berterima kasih kepada Baroness yang terhormat atas pertanyaannya. Saya khawatir kami tidak dapat mengomentari spekulasi. Pemerintah ini sedang mengambil tindakan tegas untuk meningkatkan ketahanan pangan Inggris dan membalikan arus penurunan kualitas alam, serta bersiap menghadapi dampak perubahan iklim dan hilangnya alam.
Ini termasuk memperlakukan hilangnya keanekaragaman hayati sebagai risiko keamanan, berinvestasi dalam perlindungan dan restorasi alam di dalam dan luar negeri, dan menyalurkan dana sebesar 11,6 miliar pound sterling dalam pendanaan iklim internasional. Yang Mulia, dapatkah para menteri menjelaskan dalam diskusi mereka dengan Indonesia tentang isu penting ini, bahwa kami sepenuhnya mengakui integritas wilayah Indonesia, terutama mengingat pertumbuhan pesat kepentingannya, tidak hanya di kawasan tetapi juga secara internasional, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan sebagai kekuatan ekonomi yang sedang berkembang? Seperti SI sudah berkata, Inggris menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, termasuk wilayah Papua. Maaf, Inggris bekerja untuk menyetujui kemitraan strategis dengan Indonesia, dan kami berharap dapat membuat kemajuan dalam hal itu segera. Yang Mulia, secara kebetulan, pagi ini saya menghadiri pertemuan yang difasilitasi oleh ActionAid UK dengan para perempuan pemecah kelapa babasu dari Cerrado di Brasil. Maukah Menteri mengakui apa yang mereka katakan kepada saya, bahwa deforestasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim dan kerusakan alam, tetapi juga di Papua Barat, Brasil, dan di tempat lain, dengan pelanggaran hak asasi manusia, penggusuran penduduk asli, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan? Saya berterima kasih kepada Baroness yang terhormat atas pertanyaannya. Saya telah mengomentari sikap Inggris terhadap hak asasi manusia di Papua, tetapi saya juga menyadari bahwa, seperti yang beliau katakan, deforestasi tidak hanya berkaitan dengan iklim. Faktanya, kontributor terbesar terhadap pertumbuhan deforestasi belakangan ini adalah kebakaran hutan. Yang Mulia, di bawah pemerintahan sebelumnya, Inggris memainkan peran kunci dalam sejumlah perjanjian internasional yang mencakup langkah-langkah untuk menghentikan deforestasi. Dan kami mengesahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup 2021 yang bersejarah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya isu ini bagi kami. Dapatkah Menteri mengonfirmasi bahwa pemerintah akan berupaya bekerja sama dengan dunia usaha secara konstruktif untuk mengurangi dampak global kami terhadap deforestasi? Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas pertanyaannya. Saya sangat senang dapat mengonfirmasi seperti yang telah saya sampaikan, bahwa Inggris terus melanjutkan pekerjaan pemerintah sebelumnya di garda terdepan dalam upaya internasional untuk memperjuangkan hutan dan mengatasi deforestasi. Saya menekankan bahwa memobilisasi pendanaan dan bisnis untuk perlindungan hutan dan jasa ekosistem yang disediakannya merupakan bagian penting dan mungkin yang terpenting dari upaya tersebut. Untuk Tuan Yang Mulia, Menteri tolong, Yang Mulia, apakah Menteri menyadari bahwa seseorang seperti saya, yang juga cukup sering mengunjungi Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir, tidak meragukan skala deforestasi dan fakta bahwa hal itu dilakukan untuk menanam kelapa sawit? Bisakah beliau menjelaskan langkah-langkah spesifik apa yang kami ambil untuk memastikan bahwa minyak sawit yang diproduksi dengan cara tersebut dan sebagai akibat dari deforestasi tidak masuk ke Britania Raya? Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas pertanyaannya. Saya telah berkomentar tentang minyak sawit, tetapi saya akan berkomentar secara khusus tentang produk minyak sawit dan produk hutan lainnya yang masuk ke Inggris. Pada pertanyaan tentang produk kelapa sawit dan hasil hutan lainnya masuk ke Inggris, kami menyadari urgensi untuk mengambil tindakan guna memastikan bahwa konsumsi komoditas berisiko hutan di Inggris tidak mendorong deforestasi, dan kami akan menetapkan pendekatan kami untuk mengatasi konsumsi komoditas berisiko hutan di Inggris pada waktunya. Demikian pembahasan kali ini dari Manuskrip Papua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus belajar, meneliti, dan mencintai tanah Papua dengan cara yang bijak dan berpengetahuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.